Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di acara kelas desain volume 4 HMPIP 2022. Meskipun harus dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting ini. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal Aziz Subegia, selaku MC yang akan mengatur jalannya acara pada kesempatan kali ini. Sebelum memulai acara, marilah kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya, akan saya sampaikan terlebih dahulu susunan acara yang akan kita lalui bersama. Adapun susunan acaranya yaitu yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan, kemudian yang ketiga pemaparan materi, kuis, sesi tanya jawab, dan diakhiri dengan penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Hasna, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Iik atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Alhamdulillah, puji syukur patut kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya kehendaknya lah acara webinar kelas desain ini bisa terselenggarakan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Audrey Kariza dari Prodi Administrasi Publik yang telah berkenan untuk menjadi pemateri pada kelas desain volume 4 tahun ini. Dan Mas Virgi selaku Ketua HMPIP 2022, serta seluruh peserta atas kehadiran teman-teman pada webinar malam hari ini. Pertama-tama, mungkin saya ingin memberikan gambaran webinar pada malam hari ini. Kelas desain volume 4 ini adalah webinar yang akan membahas penggunaan software Adobe Illustrator. Mulai dari hal-hal basic hingga bagaimana mengaplikasikan fitur-fitur yang terdapat pada Adobe Illustrator dengan baik dan benar, serta berbagai tips and trik yang dapat diaplikasikan saat mendesain. Saya berharap dengan mengikuti webinar ini, kita dapat memahami atau mendapatkan ilmu baru dalam hal mendesain. Gunakan webinar ini sebaik mungkin. Jika terdapat hal-hal yang membingungkan, bisa ditanyakan dan didiskusikan kepada pemateri saat sesi tanya jawab berlangsung. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga ilmu yang ada di webinar ini menjadi amal jariah bagi rekan-rekan semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia yang bertugas memohon maaf jika dalam perjalanan acara pada malam hari ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan sekali lagi silakan disimak dengan baik materi yang akan diberikan oleh Kak Audrey. Sekian dari saya, tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Hasna atas sambutannya. Untuk selanjutnya yaitu sambutan oleh Ketua HMPIP 2022 kepada Kak Virgiawan Distanto, dipersilakan. Oke, terima kasih. Ini suaraku masuk nggak? Masuk, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Yang saya hormati Kak Audrey Kariza selaku pemateri pada kegiatan malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada kegiatan malam hari ini. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan berkumpul secara virtual ini dalam keadaan sehat dan bahagia insya Allah. Kegiatan malam hari ini tidak akan terlaksana tanpa kontribusi dari rekan-rekan panitia. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara kegiatan kelas desain volume 4 program dari Departemen Medcraft. Terima kasih atas kerja kerasnya dan dedikasinya sehingga kegiatan pada malam hari ini bisa terlaksana. Semoga kegiatan pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Besar harapan saya semoga program ini dapat memberikan dampak baik kepada kita semua yang hadir pada forum ini dan semoga kegiatan ini pula bisa mengasah soft skill teman-teman mengenai desain. Dan pastinya saya yakin dengan apa yang nanti disampaikan oleh Kak Audrey ini pastinya keren banget, pastinya menarik banget dan aku harap teman-teman bisa mengikuti penyampaian
penyampaian materi nantinya dengan sebaik mungkin agar apa yang dapat pada malam hari ini bisa diimplementasikan dengan baik ke depannya. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin pesan terakhir saya minta tolong kepada teman-teman yang mungkin tidak terkendala jaringan untuk menghidupkan kamera agar kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Virge atas sambutannya. Mari kita lanjutkan ke agenda utama, yaitu pemaparan materi. Sebelumnya, kita sapa dulu yuk moderator kelas desain kali ini. Halo Safira. Halo Mas Ii. Apa kabar nih? Baik dong Mas. Oke, sebelumnya akan saya bacakan CV dari moderator kita. Safira merupakan mahasiswa ilmu perpustakaan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang sedang menempuh perkuliahan semester 2. Saat ini Safira menjadi staf HMPIP Divisi Ekraf. Kemudian Safira juga menjadi admin dan content writer media sosial bimbingan belajar dan tentunya juga memiliki berbagai skills yang menarik. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan kepada Safira. Oke, baik, terima kasih kepada Mas Iik yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam hari ini. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Oke, karena biar nggak lama ya, kita mulai aja. Sebelum acara kelas desain hari ini dimulai, maka perkenalkan saya Safira selaku moderator untuk memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Oke, pemateri kita malam ini bernama Audrey Kariza atau bisa dipanggil Kak Audrey, merupakan mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Kak Audrey ini mempunyai pengalaman menjadi Kepala Divisi DKV di Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya pada tahun 2022, lalu menjadi Ketua dan Media dan Publikasi di layakbahagia.id, lalu juga menjadi CO dari MNC dalam kepanitiaan PPK Maba via UB tahun 2021 kemarin. Kak Audrey juga pernah menjadi juara 3 Digital Poster Trilovia dan juara 3 Infografik Competition di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung aja nih kita ke puncak acara webinar, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Kak Audrey. Halo Kak Audrey. Halo, selamat malam teman-teman dari HMPIP. Gimana nih kabarnya semuanya? Yang pastinya baik dong ya Kak, apalagi setelah UAS nih, kita tuh kayak udah enjoy harusnya ya. Oke, teman-teman semuanya, mungkin aku mau ngucapin selamat malam teman-teman semuanya, dan aku mau say thank you juga nih kepada teman-teman HMPIP yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar pada malam hari ini. Teman-teman, jadi aku pengennya nanti ketika aku memaparkan materi, teman-teman ini bisa aktif nih, bisa raise hand, bisa ramein kolom chat. Jadi kita bikin diskusi ini semenarik mungkin. Jadi kita bisa nambah insight terus satu sama lain, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku bisa minta tolong dari pihak panitia untuk share screen. Oke, teman-teman. Jadi topik malam hari ini kita bakal ngebahas kayak level up your design skill using Adobe Illustrator. Jadi aku harap nanti teman-teman yang masih belum mengenal Adobe Illustrator itu seperti apa, aku berharap nanti setelah webinar ini teman-teman jauh lebih paham lagi mengenai Adobe Illustrator. Jadi teman-teman ini, kreativitas teman-teman ini tidak dibatasi karena aplikasi saja, namun teman-teman ini bisa mengeksplor creativity teman-teman ini menggunakan Adobe Illustrator. Oke, kita langsung mulai aja. Bisa di next, panitia. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut ke materi dulu nih, mungkin aku mau interaksi dulu nih bareng sama teman-teman. Siapa di sini yang pernah masuk dunia DDM?
DKV atau media kreatif bisa di raise hand. Ayo dong guys, raise hand nih. Siapa yang pernah yang jadi DDM? Kok saling nunjuk-nunjuk ini ya? Kayaknya semuanya pernah nggak sih, Kak? Pasti kalau udah ikut kayak gini kelas desain harusnya pernah dong. Harusnya sih pernah ya. Iya nih, nunjuk-nunjuk semua. Oke teman-teman, nggak apa-apa kalau misalnya ada beberapa yang belum pernah terjun di dunia DDM, DKV atau media kreatif, itu nggak apa-apa. Teman-teman, mungkin aku mau disclaimer dikit aja ya, ketika nanti teman-teman mau terjun di dunia DDM, DKV atau media kreatif, teman-teman tuh nggak usah khawatir kayak misalnya, aduh DDM nih apa kerjanya nih ribet banget nih, udah pasti revisi segala macam. Jadi jangan pasang mindset seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman sudah mulai menemukan interest kalian kayak aduh tertarik deh sama desain, aduh tertarik deh sama poster digital gitu loh. Nah, teman-teman jangan karena mindset yang karena DDM itu terkenal dengan revisian segala macam. Nah, teman-teman tuh langsung mundur gitu loh. So, explore minat kalian dan juga tingkatin lagi kreativitas kalian menggunakan skill desain kalian menggunakan Adobe Illustrator seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, sebenarnya ketika nanti kita terjun di dunia desain, banyak sekali nih pertanyaan kayak, kenapa sih lebih suka pakai Adobe Family instead of Canva? Canva kan lebih mudah dan kayak banyak banget templates yang langsung bisa kita pakai gitu loh, lebih praktis. Nah, jawabannya itu ada 3 teman-teman yang selalu aku terapkan ketika aku ditanyakan hal tersebut. Yang pertama, di Adobe Illustrator itu banyak banget tools-tools yang ada. Jadi teman-teman ini bisa explore tools-tools yang ada di Adobe Illustrator dan teman-teman bisa create something new menggunakan tools yang disediakan oleh Adobe Illustrator. Misalnya teman-teman mau bikin ornamen, teman-teman mau bikin rectangle atau hiasan, nah teman-teman tuh bisa menggunakan tools yang ada di Adobe Illustrator. Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa buat ornamen sendiri loh. Nah, jadi kan kalau misalnya teman-teman tahu, ketika kita ngedesain itu, kita perlu yang namanya ornaments untuk bisa memperkuat identitas daripada desain kita. Nah, biasanya kalau misalnya kita menggunakan aplikasi lain nih, kita kan suka buntu nih kayak ornamennya mau kita modifikasi, tapi kita bingung karena bentuknya itu udah PNG, yang dimana udah nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau pakai Adobe Illustrator, teman-teman bisa create dari nol, terus teman-teman bisa modifikasi kira-kira ornaments ini udah cocok belum sih sama desain yang mau kita implementasikan, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman bisa nih melatih creative thinking kalian. Nah, kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena pada dasarnya Adobe Illustrator itu kita memulai dari nol. Dan ketika teman-teman sudah menemukan referensi desain yang sekiranya pas untuk teman-teman implementasikan, nah teman-teman bisa melatih creative thinking kalian seperti apakah desain ini tuh benar-benar cocok nggak sih buat organisasi kita? Kemudian ornamentsnya itu gimana sih cara buatnya? Terus misalnya perlu pakai effects apa sih atau nambahin grain apa atau noise apa seperti itu. Jadi teman-teman ini dilatih juga creative thinking-nya ketika menggunakan Adobe Illustrator seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, next-nya ini aku mau ngasih tahu nih ke teman-teman apa sih kelebihan dari Adobe Illustrator dibandingkan aplikasi lain. Nah, jadi yang pertama ini karena namanya dia Adobe Illustrator, dia ini sangat berguna bagi teman-teman yang tertarik dalam membuat ilustrasi. Jadi yang seperti teman-teman tahu, ada yang namanya vektor nih. Nah, vektor itu bentuk dari gambarnya itu nggak bakal pecah. Dan kalau misalnya teman-teman suka bikin ilustrasi atau suka ngegambar, nah Adobe Illustrator ini merupakan salah satu jawaban dari teman-teman semuanya. Kemudian teman-teman kalau misalnya mau merintis small business, terus kemudian mau bikin logo dari sebuah organisasi, itu teman-teman juga bisa menggunakan Adobe Illustrator. Karena based on my experience, ketika kita menggunakan Adobe Illustrator untuk menggambar atau men-tracing sebuah objek, itu jauh lebih fleksibel nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Adobe Illustrator, itu hasilnya itu bakal lebih maksimal dibandingkan kita menggunakan aplikasi lain. Kemudian
kemudian kita juga mampu membuka file dalam ukuran besar di atas 50 MB menggunakan Adobe Illustrator. Karena pada dasarnya itu vektor itu file kan besar nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita buka desain sekitar 350 MB, terus kemudian 400 MB, nah itu masih bisa dibuka nih teman-teman pakai Adobe Illustrator. Dan I guarantee hasil dari desain menggunakan Adobe Illustrator itu bakal bagus dan nggak pecah sama sekali. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah berbagai warna yang disediakan itu sangat baik dan juga smooth, sehingga tidak jauh beda dengan hasil printnya. Jadi misalnya teman-teman ini mau bikin banner atau mau bikin stiker deh, stiker itu kan biasanya file itu kecil ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin pakai vektor, ketika kita print itu, hasilnya itu nggak akan pecah dan gambarnya itu terlihat sangat jernih. Nah, oleh karena itu, waktu aku merintis small business aku di stickers, aku tuh ngedesainnya itu full pakai Adobe Illustrator. Dan ketika aku print, itu hasilnya itu nggak pecah sama sekali. So, teman-teman yang mau bikin vektor atau misalnya mau bikin objek yang small object itu, nah itu aku rekomendasi teman-teman untuk pakai Adobe Illustrator. Kemudian, seperti yang teman-teman ketahui, di dalam suatu organisasi atau sebuah kegiatan acara itu ada yang namanya puzzle fits. Nah, jadi puzzle fits itu adalah fits yang nyambung sesuai dengan storyboard yang kita buat. Misalnya kita mau ngambil contoh di kegiatan PKKMB VIA yang tahun lalu, itu kita ngambil beberapa tema fits. Jadi salah satu contohnya itu kita pernah ngambil tema Indonesia. Nah, kalau teman-teman mau lebih gampang lagi dan ekspornya nggak terlalu ribet, nah itu bikinnya pakai Adobe Illustrator aja nih teman-teman. Karena itu mempermudah banget dan kita pun bisa mengatur posisi dan juga ornamen dari sebuah desain tersebut. Oke, yang terakhir adalah tools yang tersedia di Adobe Illustrator itu sangat mendukung untuk membuat ilustrasi dan juga logo. Oke, bisa di next. Oke, teman-teman, jadi aku mau ngasih gambaran aja nih, sekiranya desain yang teman-teman bisa hasilkan menggunakan Adobe Illustrator itu kurang lebih seperti apa sih? Nah, ini merupakan beberapa contohnya yang di sebelah kiri dan kanan. Seperti teman-teman ketahui, itu ada beberapa ornaments, dan ternyata ornaments tersebut bisa loh kita buat di Adobe Illustrator sendiri. So, nanti bakal kita coba terapin pas praktek nanti. Oke? Bisa di next. Oke, next-nya aku mau ngasih tahu nih tips and trick layouting in design, karena layout setiap desain organisasi atau himpunan atau BEM itu kan masing-masing berbeda ya. Mungkin aku mau ngasih beberapa gambaran aja sih teman-teman. Jadi ketika nanti teman-teman mau ganti fits per bulan atau per 2 bulan itu, nah teman-teman tuh udah punya gambaran gitu biar nggak terlalu bingung. Oke, bisa di next. Oke, next lagi. Oke, ini adalah aku ambil case-nya itu between EMUB dan juga BEM Psikologi Unpad. Kenapa aku bisa ngambil seperti itu? Karena kita memiliki beberapa kesamaan di bagian layouting kita. Jadi ada layout yang dimana setiap bulan itu background-nya tuh sama semua. Nah, kalau teman-teman melihat di Instagramnya EMUB dan juga Instagram dari BEM Psikologi Unpad, itu kita memiliki ciri khas yang sama, yakni background-nya. Jadi misalnya kita sekarang bulan Juni, kita pakai full warna hijau. Nah, kalau yang BEM Psikologi Unpad itu mereka fokusnya warna dasarnya adalah putih. Nah, terus sebenarnya ini bisa dijadiin opsi buat teman-teman kalau misalnya nggak mau ngerasa ribet atau nggak mau terlalu bingung dalam penentuan warna, I suggest you guys pakai satu warna aja, terutama jika persebaran dari informasi yang diberikan kepada audiens itu cukuplah padat teman-teman. Jadi untuk mempermudah editor juga, lebih baik kita fokus aja 1 bulan atau 2 bulan itu kita pakai warna yang sama seperti itu. Bisa di next. Oke, next-nya ini aku ngambil case-nya itu dari BEM UI dan juga BEM UNS. Jadi dia background-nya itu berbeda setiap postingan dan juga colorful.
kalau teman-teman melihat dari BEM UI, dia adalah BEM Univ, BEM terbesar juga. Nah, ini tuh bakal jadi challenge banget nih teman-teman. Ketika teman-teman melihat dari postingan BEM UI ini, mereka temanya ini adalah gradien. Tapi mereka nih berani nih teman-teman. Jadi setiap ada postingan, gradiennya itu pasti dibikin warna berbeda dan ornamennya pun juga berbeda. Sebenarnya kalau teman-teman mau menerapkan layout seperti ini, nggak apa-apa. Cuman kelemahannya itu teman-teman juga harus bisa trial and error dulu nih sebelum kita posting ke Instagram utama, apakah warna ini benar-benar cocok dan masih selaras dengan tema Instagram yang kita bawakan selama 1 tahun keperiodaan kita. Nah, untuk yang BEM UNS, seperti yang teman-teman lihat, dia colorful, dia setiap postingan itu berbeda warnanya, tapi kalau yang teman-teman lihat, mereka ini stick pada color palette yang ada. Nah, teman-teman bisa lihat, color palette yang ada di BEM UNS itu ada kuning, ada ungu, dan ada putih. Itu kan, tiga kunci utamanya itu. Ketika nanti teman-teman ingin mengganti, membuat postingan baru, itu bikin background-nya itu di antara 3 kunci color palette yang tadi itu. Jadi teman-teman kalau saya mau bikin model yang seperti BEM UNS pun juga nggak apa-apa. Jadi yang penting adalah teman-teman ini harus bisa berani untuk bisa mengeksplor creativity kalian di organisasi kalian. Jadi itu bergantung kepada organisasi kalian, apakah kalian yang menggunakan desain yang seperti apa. Seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, next case-nya itu aku ngambil layout-nya itu yang puzzle fits, yang seperti aku jelaskan di awal. Jadi puzzle fits itu yang dimana kita menyampaikan sebuah pesan, tapi ada ceritanya gitu di belakang. Nah, jadi semisal gini teman-teman, aku ngambilnya itu dari PKKMB VIA, dan juga aku ngambil di OKK UI. Kita masing-masing memiliki story yang berbeda. Nah, kalau misalnya di PKKMB VIA itu kemarin kita ngambil temanya itu adalah Indonesia gitu. Ibaratnya kayak puncak acara kita inaugurasi adalah Indonesia gitu, kebanggaan kita seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai Adobe Illustrator pun bisa nih nanti bikin puzzle fits yang seperti ini. Jadi tujuan dari adanya puzzle fits ini adalah kita membranding sebuah sosial media dari organisasi kita atau dari acara kita, dan kita membuat seakan-akan acara tersebut benar-benar menarik dan tidak menakutkan. Pasti kalau ada di pikiran teman-teman, ospek itu kalau nggak bosenin, terus kemudian nyeremin. Nah, ketika kita membungkusnya, ketika kita mengemasnya dalam desain yang menarik dan juga eye-catching seperti ini, nah, aku yakin audiens itu merasa less care dibandingkan kalau misalnya desainnya itu kaku dan menyeramkan. Jadi engagement dari organisasi kalian itu naik, kemudian audiens itu juga tertarik melihat dari desain kalian, seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan puzzle fit seperti ini, mungkin teman-teman bisa mengimplementasikannya di acara atau di program kerja kalian. Karena kalau misalnya kalian terapkan di organisasi yang persebaran informasinya sangatlah cepat, itu akan mempersulit teman-teman sendiri, karena pada dasarnya kalau misalnya organisasi itu ada informasi untuk mahasiswa yang amat banyak. Kalau misalnya kita maksain pakai puzzle fits, itu nanti malah teman-teman yang pusing sendiri untuk mikir storyboard ke atasnya itu seperti apa. So, untuk menentukan sebuah outline, teman-teman juga harus tahu nih audiensnya itu apa, kemudian tujuan teman-teman untuk menggunakan layout seperti ini tuh apa, kayak gitu. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ini aku mau ngasih tahu nih kunci nentuin layout tuh apa sih? Nah, yang pertama adalah teman-teman harus sesuaikan dengan visi misi organisasi teman-teman. Karena ketika sebuah visi misi itu berbeda dengan pengimplementasian desain itu akan berpengaruh juga nih teman-teman terhadap engagement dan juga perhatian kepada organisasi tersebut. So, make sure kalau misalnya teman-teman mau buat desain, itu bikin dulu storyboard-nya dulu, didiskusiin terlebih dahulu apakah memang sudah sesuai dengan visi misi organisasi teman-teman semuanya. Kedua, teman-teman juga harus tahu tren desain masa kini. Karena pada dasarnya kita ini hidup di era digital. Semua persebaran informasi ini sudah dikemas dalam bentuk desain di sosial media. Nah, oleh karena itu
sekarang kan orang-orang ini berlomba-lomba agar bisa menaikkan engagement daripada sosial media dari organisasi mereka masing-masing. Oleh karena itu, salah satu cara untuk bisa menaikkan engagement tersebut adalah teman-teman bisa mengimplementasikan tren desain masa kini, sehingga bisa lebih eye-catching, dan aku yakin audiens itu akan merasa senang ketika melihat desain dari teman-teman semua. Seperti itu. Ketiga, teman-teman ini harus mengamati, tiru, dan juga modifikasi. Yang dimana ketika nanti teman-teman mau membuat sebuah desain baru, teman-teman tuh harus nyari beberapa referensi yang sekiranya bisa teman-teman pegang untuk bisa dijadikan referensi dan bisa teman-teman terapkan di desain kalian. Nah, kemudian teman-teman coba buat dan dimodifikasi. Agar apa? Ketika kita meniru sebuah desain dari orang lain dan mereka ternyata memiliki copyright, nah artinya teman-teman ini melanggar hukum. Jadi usahakan teman-teman juga memiliki ciri khas desain masing-masing dari diri teman-teman dengan cara memodifikasi dari referensi-referensi yang telah teman-teman kumpulkan. Keempat ini adalah yang terpenting, teman-teman harus mendiskusikan di dalam tim, terutama di media kreatif. Kita dalam menentukan sebuah tema fits atau tema sebuah organisasi ini perlu yang namanya komunikasi. Apakah memang tema ini sudah cocok, kemudian apakah sudah sesuai dengan keahlian SDM yang ada, apakah ini terlalu sulit atau tidak. Jadi yang terpenting adalah teman-teman harus menjalin komunikasi di dalam suatu tim tersebut. Oke, kemudian yang kelima ini, teman-teman ketika memasuki awal periode kepengurusan, teman-teman harus bikin board line tema fit selama 1 tahun kepengurusan. Mungkin nggak harus 1 tahun ya kalau misalnya terlalu banyak, tapi lebih ke mungkin 1 bulan atau 2 bulan awal untuk bisa menentukan apakah tema fit tersebut sudah sesuai apa belum. Udah nggak usah ininya, nggak apa-apa weh. Masih belum ada penghasilan. Oke, bisa aku lanjut ya. Yang keenam ini adalah teman-teman boleh mengubah tema desain setiap bulan asalkan terdapat transisi di dalam desain tersebut. Jadi ketika kita mau mengganti bulan nih, misalnya mau ada welcome March gitu loh. Berarti kan itu sudah menandakan bahwa kita mau ganti ke bulan baru nih. Nah, untuk kita menunjukkan kalau misalnya kita mau ganti tema baru, usahakan teman-teman ini menggunakan transisi. Entah itu gradien, entah itu pakai gelombang, ataupun transisi lainnya, usahakan teman-teman harus mengadakan transisi supaya mereka bisa tahu pembeda antara fits yang satu dengan fits yang lain. Seperti itu. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah jangan membatasi kreativitas orang lain. Ketika teman-teman membuat sebuah fits atau membuat sebuah karya, teman-teman ini jangan membatasi kreativitas dari orang lain, karena kreativitas masing-masing orang ini berbeda-beda ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa layout ini kurang cocok atau tema yang kurang cocok, teman-teman boleh ngasih kritik saran, tapi jangan membatasi kreativitas dari orang tersebut. Oke? Oke, bisa di next. Oke, next-nya ini aku mau ngebahas typography atau sekiranya jenis-jenis font apa aja sih yang bisa dipakai di sebuah organisasi, terutama dalam persebaran informasi. Oke, bisa di next. Oke, jadi pada intinya, secara definisi itu typography adalah perbedaan masing-masing tulisan berdasarkan, misalnya nih di feeds Instagram itu ada yang namanya judul, subjudul, sama isi. Nah, typography itu adalah sebagai pembeda agar informasi tersebut tuh terlihat jelas. Misalnya judul itu kalian pakainya ini bold, subjudul itu kalian pakainya semi bold, dan yang isi itu kalian pakainya itu reguler. Jadi ketika orang-orang melihat perbedaan dari typography atau fonts tersebut, orang-orang tuh tahu kayak, oh ini tuh judul utamanya, oh ini subjudul, dan yang reguler itu buat isi. Seperti itu. Bisa di next. Oke teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat nih, ini ada beberapa typography yang salah satu contohnya. Cuman idealnya di sebuah organisasi, terutama di organisasi yang formal, kita biasanya tuh desainer pakainya itu pasti sans serif. Nah, sans serif itu ada beberapa macam, ada yang reguler, ada yang bold, ada yang semi bold, ada italic. Pokoknya sans serif itu tuh macam-macam. Tapi idealnya kalau misalnya untuk judul,
apalagi judul yang penting, misalnya ke info mahasiswa atau info magang, teman-teman bisa banget gunain sans serif sebagai judul teman-teman. Kemudian misalnya teman-teman nih mau menggabungkan ingin membuat subjudul itu dengan font yang berbeda. Mungkin teman-teman bisa pakai fontnya ini antara yang transisional atau yang humanis ini. Tapi lebih baik lagi kalau misalnya terdapat pembeda gitu loh. Kan kalau misalnya sans serif itu kan kelihatannya kalau kita pakai yang bold ya udah tulisannya lebih tebal aja. Terus kalau misalnya yang transisional sama humanis ini lebih tipis aja nih. Nah, buat pembedanya mungkin teman-teman bisa nambahin kayak cari yang transisional yang italic atau yang italic bold atau italic semi bold. Jadi itu ada pembeda antara judul dan juga subjudul. Jadi yang membedakan itu nggak hanya dari jenis tulisan aja, namun juga dari ukurannya teman-teman. Jadi kayak kalian bisa ngebedain mana yang judul, mana yang subjudul. Seperti itu. Nah, terus kalau misalnya untuk isi pun, teman-teman juga bisa pakai sans serif. Jadi jangan pakai fonts yang script kayak gini nih buat yang isi, karena aku yakin banget audiens itu ngebaca informasi kita tuh keburu males duluan karena tulisannya itu jauh lebih ribet. Nah, untuk tulisan yang script ini, kalau teman-teman mau jadiin sebuah hiasan atau misalnya timpaan dari font yang sans serif itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi jangan jadikan script ini sebagai isi daripada informasi yang teman-teman berikan, karena itu akan membuat informasi tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik. Oke, bisa di next. Oke, mungkin kita mau coba ini kali ya, coba analisis kali ya, kayak di dalam suatu postingan EMUB ini, kira-kira kita pakai beberapa tipografi sih. Mungkin dari Safira bisa bantu aku buat nunjuk salah satu peserta nggak di sini? Wah, boleh banget nih. Bisa kali ya Kak Yasmin nih. Yasmin soalnya yang jadi medsos HMPIP nih Kak. Mana Yasmin? Ya, hadir. Oke, Yasmin, bisa bantu aku nggak kira-kira dari postingannya EMUB yang coming soon ini kita pakai berapa tipografi berbeda sih? Oke, aku izin jawab ya, Kak. Dua, Kak. Oke, Yasmin bisa bedain nggak mana yang judul, mana yang subjudul? Yang judul itu tadi aku takut salah. Yang judul itu yang open recruitment, terus subjudulnya itu coming soon. Oke, Yasmin, salah. Jadi untuk judulnya itu kita pakai yang coming soon, terus untuk subjudulnya itu adalah open recruitment. Nggak apa-apa Yasmin, di sini kita kan sama-sama discuss, jadi nggak harus takut salah. Cuman memang di sini aku mau ngambil salah satu contoh postingan yang salah ya teman-teman. Karena memang kita terlihat sunnya itu ukurannya itu hampir sama dengan subjudul, maka orang-orang tuh akan mengira judulnya itu adalah open recruitment. Jadi harusnya itu coming soon-nya itu harus yang gede nih teman-teman. Terus abis itu subjudulnya itu bisa pakai font yang italic seperti itu. Oke, Yasmin, thank you banget udah ngebantu aku dalam ngejawab pertanyaan ini. Oke, panitia bisa di next ya. Oke teman-teman, jadi aku mau ngasih beberapa tips nih untuk tipografi di dalam suatu organisasi. Jadi ini sebenarnya aku cuma ada 2 rules aja ketika aku mengimplementasikan tipografi di organisasiku. Jadi yang pertama ini aku bikin 3 rules. Rules-nya itu judul itu harus pakai font bold. Nah font bold itu sebenarnya boleh macam-macam, boleh yang heboh, yang kayak Playfair yang bold, itu nggak apa-apa. Terus kemudian subjudul itu pakai yang semi bold aja. Nah, terus untuk yang isi itu bisa pakai yang reguler. Jadi kita bisa ngebedain nih mana yang font bold itu adalah judul, subjudul itu kita pakai semi bold, dan isi itu kita pakai yang reguler. Seperti itu. Nah, yang kedua itu kita harus menghindari memakai lebih dari 3 jenis font. Karena ketika kita mengimplementasikan lebih dari 3 fonts, orang-orang itu akan fokus dan cenderung bingung kalau misalnya ini tuh sebenarnya model desainnya tuh apa sih, terus kemudian pesan yang ingin kalian sampaikan tuh apa sih, apa kalian hanya sekedar ingin main-main kah, atau kalian hanya
ingin estetika saja kah? Jadi teman-teman ini harus konsisten di dalam kalau misalnya teman-teman pakai 3 jenis font, ya udah seterusnya kalian pakai itu. Kalau misalnya teman-teman pakai 2 jenis font juga, teman-teman juga harus konsisten seperti itu. Oke, bisa di next. Oke, next ini adalah kombinasi ornamen dan color palette yang baik tuh kayak gimana sih? So, let me show you how. Bisa di next. Oke, di dalam suatu desain itu ada yang namanya itu adalah ornaments. Ornaments itu adalah sebuah penguat dari ciri khas desain yang kalian buat. Jadi misalnya kalian tuh ngambil temanya itu adalah retro. Jadi otomatis selain dari fontnya atau color palette-nya yang berhubungan dengan retro, berarti otomatis teman-teman juga perlu dong yang namanya ornamen sebagai penguat kalau misalnya tema acara kalian atau tema organisasi kalian ini adalah retro. Ini adalah salah satu ornamen yang aku bisa temuin kalau misalnya kita mau ngambil tema retro. Tapi untuk ornamen selanjutnya itu teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan tema organisasi yang teman-teman bawakan sama 1 tahun keperiodaan kalian. Oke, bisa di next. Oke, selanjutnya ini ada tips color palette, bisa di next lagi. Oke, jadi ini sebenarnya aku mau ngasih beberapa tips and trick, terutama buat kalian para beginners, gimana cara kita bisa color mixing dengan baik. Karena pada dasarnya kan kalau misalnya kita beginners itu kita masih bingung ya perpaduan warna yang sekiranya cocok tuh seperti apa, dan apakah sudah sesuai dengan tema atau belum. So, jawabannya itu yang pertama, teman-teman nih harus fokus pada tema desain yang teman-teman bawakan. Apakah teman-teman ini mau ngambil temanya ini adalah retro, colorful, atau minimalis, jadi teman-teman bisa menyesuaikan terlebih dahulu. Ketika teman-teman sudah fix menentukan tema yang akan kalian bawakan itu seperti apa, teman-teman tuh bisa gunakan color generator atau aplikasi bantuan. Ini aku ngambil contoh ini adalah Canva Generator. Jadi ketika nanti teman-teman mau ngambil tema retro nih, ada gambar yang berhubungan dengan retro, teman-teman tinggal masukin aja dan color palette-nya itu akan keluar. Jadi teman-teman tinggal pilih aja dan bisa lakukan trial and error, apakah ini sudah sesuai apa belum. Oke, kemudian teman-teman juga ketika mengimplementasikan dalam desain kalian, itu teman-teman bisa gunakan 4-5 warna dasar aja dalam color palette kalian. Kecuali teman-teman mau mengambil temanya ini adalah colorful, mungkin teman-teman bisa ngambil contohnya itu kalau tahu desainnya We The Fest. Nah, We The Fest itu kan temanya itu adalah colorful ya. Jadi, even though teman-teman mau gunain lebih dari 3-4 color palette pun itu nggak apa-apa. Itu notes kalau misalnya teman-teman mau pakai yang colorful. Nah, kalau teman-teman tetap pakai yang temanya retro atau minimalis, mungkin 3-4 atau 4-5 color palette pun itu udah cukup. Jadi warnanya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman, apalagi kalian ini adalah organisasi yang berhubungan langsung dengan mahasiswa, seperti itu. Bisa di next. Oke teman-teman, jadi ini adalah akhir dari materi kita. Nah, selanjutnya kita moving on to praktek ya teman-teman. Jadi habis ini aku mau izin share screen ya teman-teman untuk kita langsung praktek menggunakan Adobe Illustrator. Oke teman-teman, apakah sudah terlihat share screen-ku? Sudah, Kak. Oke, sebentar. Jadi ketika teman-teman sudah ada di menu awal ini, dan kita mau bikin feeds baru, itu tinggal di create new aja nih teman-teman. Bisa diklik. Oke, jadi enaknya kita pakai Adobe Family itu, kita disediain kayak beberapa ukuran ini nih. Jadi misalnya kalau mau ngedesain virtual background nih, kita udah tahu ukurannya misalnya 1920 kali 1080. Terus misalnya teman-teman mau bikin bikin 4 virtual background kali ya buat trial and error. Nah, teman-teman tuh bisa lihat yang di artboards ini nih. Jadi nanti bakal ke-create 4 artboards buat bisa trial and error. Terus kemudian di sini juga kita bisa milih ukuran. Ukurannya itu ada macam-macam, ada points,
picas, inches, millimeters, centimeters, dan juga pixel. Cuman basicnya itu kalau misalnya aku ngedesain, aku lebih prefer menggunakan pixels nih teman-teman. Nah, karena kita hari ini mau ngedesain untuk fits organisasi dan aku rencananya mau bikin ala-ala 3 postingan langsung, jadi kita ambil ukurannya itu yang 1080 kali 1350. Nah, kalau udah artboard-nya itu aku edit jadi 3, terus kita ngecek dulu nih ke more settings, apakah settingannya kita udah benar atau belum. Nah, di sini karena aku pengennya 3 nyamping atau ukurannya 1x3, jadi kita ngambil columns ini cukup 3 aja nih, teman-teman. Nah, dicek juga color mode-nya teman-teman nih mau CMYK atau RGB, karena masing-masing, karena perbedaan antara CMYK dan RGB ini ketika diekspor itu akan sangat beda nih, teman-teman. Coba basic ya, kalau aku ngedesain, itu aku biasanya pakai RGB. Kalau misalnya udah semua, udah settle, kita bisa langsung create document. Oke, next-nya nih, aku mau ngenalin beberapa tools aja yang sekiranya bisa teman-teman pakai atau bakal sering ketemu aja nanti di Adobe Illustrator. Jadi biasanya tuh kalau misalnya teman-teman mau moving objects, itu ada yang namanya ini. Ini adalah move tool. Terus kalau misalnya teman-teman mau ngegambar nih, yang seperti aku bilang, mau nge-tracing sebuah gambar atau misalnya mau gambar transisi. Nah, ini aku biasanya pakainya itu pen tool. Mungkin aku bakal kasih contoh dulu ya, jadi biar teman-teman bisa kebayang. Ini kita kecilin dulu. Terus kita mau bikin transisi ala-ala ombak nih. Kita pakai pen tool. Diklik dulu di sini titiknya. Terus ditarik. Misalnya kita mau bikin gelombang berarti di sini ya. Nah, ini tinggal ditarik lagi. Dipanjangin, diklik lagi titiknya, sambil ditarik lagi. Nah, misalnya kayak gini ya. Terus kalau udah dipencet anchor-nya, terus kita tinggal tutup nih garisnya. Nah, ini kan karena kita warna putih, jadi kita bisa ganti nih ke warna, misalnya kita ngambil warna ngasal aja, kita ngambil warna biru. Nah, udah jadi nih misalnya transisi dari bulan Juni ke ke Juli gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau ada garis tepinya, ini jangan lupa nih si bagian stroke-nya ini dimatiin, di non. Oke, udah. Dan kadang kalau misalnya kita ngedesain yang nyebelin itu adalah objeknya itu kan kadang suka goyang-goyang ya, atau kadang nggak suka stay gitu loh. Nah, ini gunanya. Jadi ada yang namanya layers. Nah, ini teman-teman bisa lock nih. Ketika teman-teman udah lock, udah kekunci kayak gini, kalian mau gerakin udah nggak bisa. Jadi mereka bakal still di tempat yang sama. Nah, untuk next-nya, misalnya kita mau create layer baru nih di atasnya, itu tinggal klik yang create new layer. Terus teman-teman bisa nih misalnya mau nambahin rectangle atau apa, seperti itu. Oke, kita langsung implementasiin aja ya ke desain fits-nya. Aku mau bikinnya itu, contohnya adalah coming soon 3 proker besar EMUB 2022. Seperti itu. Oke, kita ambil rectangle terlebih dahulu, ditarik garis. Nah, karena aku nggak ada color palette yang khusus, jadi aku pakai color palette yang ngasal aja. Aku mau pakai warnanya ungu. Misalnya pakai yang ini. Nah, teman-teman kalau misalnya punya kode warna palet nih, misalnya ini kan ini bisa dimasukin nih, misalnya mau ngasal aja nih 34DF45 gitu. Ngasal aja gitu loh. Nah, itu bisa nih langsung keganti kayak gitu. Jadi, kalau teman-teman pakai Canva Generator, itu kadang kita bisa copy color palette, kode color palette-nya, jadi nanti teman-teman tinggal masukin aja di field tersebut. Oke, kita lanjut. Karena kita udah bikin background-nya tadi, mungkin kita langsung ini aja kali ya, next. Nah, jangan lupa kalau misalnya udah bikin background, di lock layer-nya, biar nggak gerak-gerak. Kemudian
abis itu kita mau bikin, tadi aku udah janjiin kita mau bikin ornaments ya. Jadi kita klik kanan, kita pilih ellipse tool. Nah, ini pasti teman-teman sering banget jumpai ornamen yang bentukannya seperti ini. Sebentar ya. Kita bikin warnanya itu yang lebih cerah, entah itu putih atau misalnya mau pakai warna pink, itu terserah. Kali ini aku mau pakai putih. Kemudian kalau misalnya udah nih teman-teman bisa ke Effects, Distort and Transform. Nah, ini teman-teman bisa berbagai macam ornamen nih. Kita coba satu-satu kali ya. Kita pakai yang zigzag dulu. Nah, kalau untuk yang zigzag, itu teman-teman bisa bikin ornamentsnya seperti ini. Jangan lupa di checklist preview-nya. Nah, teman-teman bisa bikin kayak gini. Terus misalnya mau geriginya nih lebih banyak. Nah, itu tinggal dikekananin aja. Jadi teman-teman bisa adjust senyamannya teman-teman tuh enaknya ornamennya itu seperti apa. Oke, aku rasa ini udah cocok. Kita tinggal oke. Terus abis itu tinggal di-adjust nih ukurannya. Nah, kalau misalnya teman-teman kayak langsung ngecilin nih, ini kan bisa bentukannya kemana-mana nih ya, bisa gepeng atau seperti apa. Kalau teman-teman mau cuman ngecilin ukurannya doang, itu teman-teman sambil klik shift, terus sambil dikecilin. Nah, dia cuman ganti ukuran doang kan, lebih kecil aja, kayak gitu. Oke, kita balik. Nah, jadi aku tuh tipikal anaknya kalau misalnya udah bikin ornaments atau misalnya udah nambah suatu objek, aku tuh main layernya tuh banyak. Makanya kenapa Adobe Illustrator itu bisa sampai 350 MB atau bisa sampai 500 MB. Nah, itu karena layersnya itu banyak dan vektor yang digunakan itu banyak. Nah, kalau udah aku lock dulu. Nah, misalnya kita mau bikin tulisan coming soon 3 proker besar nih. Oke, kita ke text tool, ke layer yang atas. Nah, tinggal klik aja nih. Ini kan kecil banget ya, berarti tinggal kita ganti ukurannya, let's say 72 masih terlalu kecil nih, apalagi buat puzzle fit seperti itu. Langsung aja misalnya ngasal 200 atau 150. Nah, kali ini aku coba ke 150 dulu. Terus abis itu kita langsung pilih fonts-nya. Seperti yang aku bilang, teman-teman tuh boleh kalau untuk judul itu mau fonts-nya heboh itu nggak apa-apa. Ini aku coba pakai abstract groovy ya. Jadi kita pakai tema desain itu yang retro heboh, yang colorful juga. Oke, kita coba tulis coming soon. Nah, ini jangan lupa digedein lagi ya kalau misalnya dirasa teman-teman ini masih terlalu kecil. After that, bisa langsung diganti dulu nih warnanya. Misalnya N-nya kita kombinasiin sama agak ke pink kali ya. Karena kita temanya colorful. Nah, misalnya udah nih, tapi kok kelihatannya masih mati banget ya tulisannya. Nah, itu teman-teman bisa adjust lagi warnanya. Atau kalau teman-teman mau nih, bisa tambahin drop shadow. Nah, itu biasanya aku ke effects, terus habis itu aku ke stylize. Nah, habis itu aku ke drop shadow nih. Nah, drop shadow ini menunjukkan bahwa kita ngasih shadow di dalam objek kita nih. Nah, kita bisa review dulu. Aku tuh biasanya pakai drop shadow tuh ukuran opacity-nya 31, jadi nggak terlalu yang hitam banget gitu loh, nggak terlalu yang mencolok banget. Terus untuk modenya itu biasanya aku pakai multiply. Nah, kita coba pakai ukuran 31, terus kita enter. Nah, kurang lebih tuh gambarannya kayak gini nih teman-teman. Oke, next-nya kita mau bikin tulisan 3 proker besar. Bisa macam-macam nih teman-teman bentukannya, mau pakai pen tool yang kayak ala-ala kertas sobek gitu juga bisa, atau teman-teman mau bikin pakai rounded rectangle tool yang tinggal tulisan, misalnya kayak gini nih, terus tinggal di lebih lingkaranin lagi, terus tinggal tulis 3 proker besar, itu nggak apa-apa teman-teman. Cuman kali ini aku mau coba kita pakai pen tool, jadi teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya pakai pen tool tuh
ngegambar tuh kurang lebih seperti apa. Nah, karena aku sukanya dari Adobe Illustrator itu kita bisa artsy, jadi tuh aku kadang suka bikin ala-ala ngasal kayak kertas gini. Yang aku suka dari Adobe Illustrator tuh kayak gitu. Jadi bakal tetap kelihatan artsy meskipun kita bikin pakai pen tool itu agak ngasal. Oke, let's say kayak gini, ini anggapannya kayak kertas sobekan. Terus abis itu aku pengen nih nambahin drop shadow, terus ukurannya tadi tetap sama. Tinggal ke effects, terus apply drop shadow. Nah, dia udah otomatis nih. Terus misalnya kita mau ganti warnanya, aduh jangan pink deh, misalnya mau ganti ke warna biru aja atau ke biru ungu, jadi bisa terlihat lah pembedanya. Nah, kalau udah, tinggal masukin seperti yang tadi aku bilang, typography-nya itu harus beda. Jadi sekarang kita coba pakai yang biasa aja nih, pakai plus Jakarta Display. Nah, ini ada yang bold italic, ada yang bold. Nah, untuk bisa membedakan, aku lebih prefer pakai bold italic nih. Jadi kita tulis aja 3 proker besar EMUB 2022. Kalau dirasa ini terlalu gede, ini tinggal dikecilin aja, ditekan shift-nya. Nah, ini bisa sambil disesuaikan aja ya, teman-teman. Oke, misalnya ini udah, bisa banget nih langsung masuk ganti warna, let's say ke 3 proker besar yang ini. Nah, terus misalnya, oke nih dari judul, terus subjudul udah oke, tapi kok kayaknya masih ada yang kurang ya, apalagi di organisasi nih. Nah, pasti kan teman-teman ngeh ya, kalau misalnya di organisasi itu kita ada yang namanya header sama footer. Header itu biasanya isinya dari tulisan organisasi kita, nama organisasi kita, kemudian nama kabinetnya apa, dan juga suka diisi dari biro apa. Jadi orang-orang tuh tahu nih kalau, oh misalnya ini postingan dari Biro DKV, oh ini misalnya postingan dari Advokesma. Jadi tuh orang-orang tuh aware kalau misalnya ini tuh postingan dari kementerian yang berbeda. Nah, itu kita coba buat header sama footernya. Aku coba naikin dulu. Nah, kalau teman-teman ngerasa ini udah fix nih, terus kayak nggak mau supaya gerak-gerak lagi, ini bisa di grup aja teman-teman. Tinggal di blok semuanya, diklik kanan, terus di grup. Jadi ketika nanti teman-teman gerakin, mereka tuh nyatu gitu loh. Jadi jauh lebih simple dan juga jauh lebih gampang. Nah, kalau udah selesai, kita cari yang pas dulu. Nah, ini udah oke nih. Terus teman-teman misalnya mau bikin header sama footer, terus misalnya takut nih, aduh udah pas belumnya, apa namanya, takutnya logonya itu terlalu turun kah, apa terlalu naik gitu. Aku biasanya pakai cheating tool. Jadi ini biasanya tips dari aku sih, kalau misalnya bingung gitu. Aku pakai rectangle tool, terus abis itu aku sambil tekan shift, terus aku sesuaiin nih apakah ini udah di tengah apa belum. Nah, terus aku pindahin ke stroke. Nah, ini tuh sebagai pembatas kita nih, teman-teman. Jadi, logo itu nggak boleh keluar dari si garis ini. Makanya kan aku bikin garisnya ini tipis ya, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalnya udah selesai ngedesain, itu bisa langsung dihapus aja, kayak gitu. Nah, ini tinggal dipasin aja nih udah di tengah apa belum. Nah, kalau udah kita bisa lanjut to the next step. Next step-nya itu adalah kita mau bikin logo dulu. Nih aku coba pakai logo ngasal aja ya. Atau enggak kita bikin tulisan kabinet dulu biar lebih gampang. Oke, kalau di EMUB, di sebelah kiri itu tulisan EMUB 2022 beserta logo dari kementerian atau logo EM-nya. Sedangkan di kanan itu kita fokusnya itu adalah tulisan biro atau kementeriannya. Let's say hari ini aku mau bikin Biro DKV. Biasanya tuh aku pakai fontnya itu, pakai yang plus Jakarta, yang bold. Terus aku bikin kecil, mungkin ukurannya sekitar 24-36, itu bisa teman-teman adjust lagi. Terus kalau misalnya biro aku kan DKV, aku nggak mungkin dong kayak nulis Biro DKV, karena mikirnya DKV ini apaan sih, orang-orang pasti nggak tahu kan. Nah, jadi tuh aku nulisnya itu kayak gini, Biro, di enter, digital komunikasi visual.
Jadi nanti ketika teman-teman bikin guideline sebuah postingan atau misalnya bikin template postingan nih, bisa banget nih diganti misalnya layer 5 nih, tulis aja ganti nama kementerian. Biasanya kalau di EM kayak gitu, terus udah nih, udah oke nih penempatannya. Nah, tinggal penempatan logo di sini. Aku mau coba pakai logo EM, sebentar. Oke, ini aku coba pakai logonya Jakpus. Nah, ini tinggal aku paste aja. Nah, biasanya logo dari kementerian tersebut aku taruh di sini bersamaan dengan logo EM. Terus supaya lebih hidup lagi, kan kalau misalnya ke sana kita naruh kayak gini atau drop shadow kan terlalu biasa ya, teman-teman ya. Biasanya aku nambahin ini nih, pakai rectangle tool dulu, kita gambar pas di sini. Kita ganti warnanya ke warna putih aja ya biar lebih kelihatan. Di adjust lagi. Nah, kalau keluar kayak gini nggak apa-apa nih. Terus misalnya aku pengennya itu cuman sisi yang kiri sama yang kanan bawah doang nih yang lebih melengkung gitu loh. Nah, ini tinggal ditekan shift, terus diklik 2 titik ini, terus tinggal teman-teman tarik deh. Nah, jadi kan kita bisa bikin apa ya, hal yang berbeda gitu kan. Nah, jadi ambil contohnya kita mau naruh logo EM itu di lingkaran ini. Nah, kalau udah dipepetin, tinggal masukin aja logo kementeriannya. Saya di sini. Terus di sini nih, di samping kanannya, kita tulis aja misalnya EMUB 2022. Aku pakai plus Jakarta juga. Tulisnya kayak gini, EMUB 2022. Lalu dia tinggal di-adjust lagi aja ukurannya, apakah ini udah sesuai atau belum. Nah, ini bisa diganti warnanya nih. Misalnya mau sesuai dengan background itu nggak apa-apa, atau mau ganti warna yang lebih colorful pun itu nggak apa-apa. Jadi, teman-teman tinggal nentuin aja color palette-nya teman-teman nanti enaknya tuh seperti apa. Oke, aku coba ganti lagi. Nah, kalau misalnya udah, saya tinggal bikin footer aja nih. Nah, aku sendiri tuh biasanya kalau footer itu aku suka bikin di luar dari artboardku karena aku tahu kalau misalnya footer itu kan sering banget dipakai ya sama kita. Nah, jadi footer itu sebenarnya bisa macam-macam nih. Bisa langsung naruh logonya langsung, atau teman-teman mau pakai rounded rectangle tool, atau misalnya mau pakai rectangle tool dulu baru bisa naruh sosial medianya itu nggak apa-apa. Nah, tapi biasanya kalau di EM, kita ini pakainya rounded rectangle tool. Jadi kita bikin ngasal dulu aja kayak gini. Terus untuk warnanya itu bebas teman-teman mau pakai warna putih, mau biru itu it's okay. Sesuaiin sama color palette yang teman-teman tentuin dari awal. Terus aku pengennya ini full rounded gini. Nah, terus abis itu ini karena aku lagi nggak megang logo sosmed dan lain-lain, jadi kita coba pakai stroke aja ya. Anggaplah ini logo sebuah organisasi, logo sosial media. Oke, kita coba pakai yang bintang ini. Terus kita warnain hitam nih. Kita ganti ke stroke. Terus tinggal disesuaikan ukurannya. Nah, ini kita kecilin dulu. Kalau dirasa kayak aduh ini terlalu tebel nih, nggak apa-apa tinggal dikecilin aja stroke-nya, karena stroke itu paling kecil itu adalah 0,25. Jadi teman-teman bisa adjust kira-kira ukurannya mana sih yang pas untuk sosial media. Nah, kali ini kayaknya aku mau pakai ukuran 1 aja, karena menurutku ini udah oke. Nah, tinggal teman-teman insert deh, misalnya, anggaplah si bintang ini adalah Instagram, udah tinggal masukin Instagram EM tuh apa sih? Saya EMUB official. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman rasa nih, buat font sama si logonya ini kayak agak terlalu jomplang gitu. Kalau teman-teman mau ganti fonts yang kurang lebih sesuai, kurang lebih sama itu it's okay. Kalau yang aku lihat nih, yang agak sesuai ini kan ada plus Jakarta Sans ya. Jadi mungkin bisa pakai yang ini, jadi lebih sesuai gitu loh.
Maka dari itu pentingnya kalau misalnya kita sebagai desainer tuh melakukan trials and error, jadi kita bisa tahu nih, apakah desain yang sudah kita implementasikan itu sudah sesuai apa belum. Nah, ini karena model desainnya sama semua nih, jadi aku mau copy paste aja, jadi biar lebih cepat juga dan lebih efisien waktu. Ini kita grup dulu, terus kita copy paste. Seakan-akan ini adalah sosial media dari teman-teman HMPP ya. Nah, ini biasanya kalian mau naruh podcast, kalian mau naruh LinkedIn segala macam, ini bisa langsung ditaruh di sini aja. Atau bahkan kalau yang aku lihat dari footernya HMPP tuh langsung ditaruh gitu ya logonya, terus kayak langsung ke bawah gitu, itu juga nggak apa-apa. Karena masing-masing organisasi itu memiliki ciri khas yang berbeda. So, yang terpenting adalah kalian ini sudah berdiskusi di dalam tim dan sudah sesuai temanya dengan organisasi kalian. Seperti itu. Nah, ini bisa dikecilin lagi nih teman-teman kalau misalnya dirasa masih terlalu gede. Dan kalau misalnya kita udah terlanjur rectanglein rounded rectangle dari awal, terus ini nggak bisa dikecilin, teman-teman bikin ulang aja nggak apa-apa, karena ini simple. Cuman bikin kayak gini aja nih. Terus tinggal diklik kanan, arrange, send to back. Nah, ini bisa teman-teman adjust dulu nih, misalnya ukuran pasnya nih segini. Terus baru teman-teman mau rounded rectangle-in itu nggak apa-apa. Oke, supaya lebih gampang kita blok semuanya, kita group, terus bisa kita langsung pindahin ke atas. Nah, misalnya ini masih terlalu gede, tinggal dikecilin aja nih. Nah, kira-kira segini nih udah pas atau belum, bisa kita cek. Nah, terus ornamen apa lagi sih yang bisa kita bikin di Adobe Illustrator? Jadi kalau teman-teman tahu sparkles nih, sparkles yang sering muncul di feed sekalian itu, ornaments-nya, itu bisa pakai Adobe Illustrator. Jadi itu misalnya kita bikin pakai, apa sih namanya nih? Ellipse tool, terus abis itu kita ganti warna nih ke, let's say, kuning, kuningnya muda banget. Terus abis itu kita ke effects, distort and form, terus tinggal dicoba aja nih. Seingatku kita pakai pucker and bloat, terus bisa di preview nih. Kalau ke kiri itu gambarannya seperti ini, kalau ke kanan misalnya gambarannya seperti apa. Jadi tinggal di trial and error aja teman-teman. Nah kali ini karena aku pengennya sparkle, jadi kita pakai pucker and bloat. Nah ini aku tinggal nyesuaiin ukurannya ini mau semana. Menurutku min 73 ini udah pas banget nih. So bisa kita oke. Terus bisa kita adjust deh. Saya ini penempatannya udah oke belum ya di sini. Nah, kurang lebih kayak gini. Terus teman-teman misalnya masih mau nambahin ornamen, itu juga it's okay. Teman-teman mau nambahin gambar pun juga nggak apa-apa. Cuman di sini karena aku mau bikin tulisannya kayak coming soon 3 proker besar, ya berarti kan lebih fokusnya kepada judul. Jadi ornamen saya itu aku bikin seminimal mungkin. Aku cuma mau pakai sparkle doang. Terus tinggal di adjust aja nih, misalnya dia mau pakai sparkle gede, terus mau ditambahin pakai rectangle tool, karena seakan-akan kita mau bikin minimalis itu juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi tinggal nyari referensi aja nih teman-teman, kayak apakah apa namanya sudah sesuai ornamentsnya atau belum, kayak gitu. So teman-teman bisa create apa namanya bisa create ornaments dan juga desain dengan bebas menggunakan Adobe Illustrator. Jadi masih banyak banget yang bisa teman-teman explore dari Adobe Illustrator. Nah, mungkin dari aku cukup sekian kali ya, Safira. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang dibingungin, bisa lanjut aja di Q&A. Oke, aku kembalikan kepada Safira. Thank you. Baik, terima kasih kepada Kak Audrey yang telah menyampaikan materi ini. Oke, wah keren banget nggak sih teman-teman pemaparan materinya? Kita jadi tahu nih pentingnya pemilihan tema, background, menentukan layout, dan tips and trik menggunakan Adobe Illustrator. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya atau masih penasaran soal pemaparan materi yang disampaikan oleh Kak Audrey, boleh banget nih langsung aja raise hand atau boleh chat di kolom komentar. Oke, ini yang chat ke aku nih. Buat Kak Audrey, gimana sih caranya Kak buat nyari-nyari ide nih buat desain?
Oke, mungkin aku langsung menjawab aja ya. Kalau misalnya untuk nyari referensi desain sendiri, dari aku tuh biasanya manfaatin sosial media. Nah, biasanya aku suka search kalau misalnya di Instagram itu hashtag graphic design.